Previously on the 100. Moving people into Mount Weather puts our entire agenda at risk. The reason for this summit has changed. We are not here to negotiate a treaty with the Sky Crew, The Ice Nation did what Lexa was too weak to do. but rather to initiate them into the coalition. You got it, Warren. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 Episode 4 berjudul Watch the Thrones. Clark menemukan dalang di balik rencana licik. Kin berjuang untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, kesedihan Jasper mendorongnya untuk bersikap sembrono. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di Polis, Lexa mengumumkan kepada duta besar utusan masing-masing koalisi bahwa hari ini mereka menghormati perjanjian mereka. Bagi klan yang melawan salah satu anggota mereka, sama saja melawan mereka semua. Kemudian Ratu Nia dirantai dan dibawa masuk. Dia telah mengakui tindakan penghancuran gunung cuaca yang menyebabkan kematian 49 anggota Sky Crew. Lalu Titus meminta pendapat kepada Wanheda. Wanheda mewakili Sky Crew dan menuntut keadilan. Ratu Nia menyela bahwa Asgeda tidak mematuhi gadis ini. Titus menyuruh Ratu Nia untuk diam. Hukuman atas perbuatan Ratu Nia adalah hukuman mati. Lalu Titus meminta Nia mengatakan sesuatu untuk pembelaan. Tetapi Ratu Nia tidak memerlukan pembelaan dan seharusnya yang memerlukan pembelaan adalah komandan. Hari ini adalah hari penghakiman. Ratu Nia menyerukan mosi atau keputusan rapat bahwa Asgeda tidak percaya. Kemudian Titus menyuruh penjaga membawa Ratu Nia untuk menemui takdirnya. Tapi semua anggota duta besar tidak setuju jika Ratu Nia diadili. Mereka semua memberikan suara kepada Ratu Nia kecuali Wanheda. Ini adalah sebuah kudeta atau perebutan kekuasaan. Suara bulat dari para utusan koalisi atau kematianlah yang bisa menghilangkan kekuasaan seorang komandan. Wanheda menentang karena ini bukanlah suara bulat. Tapi Ratu Nia tidak mengenal keabsahan Sky Crew. Namun Titus mengenalinya. Kemudian Titus memberitahu Ratu Nia bahwa kemarin Sky Crew menerima tanda cap dari koalisi dan Sky Crew adalah klan ke-13. Mosi tidak percaya dianggap gagal. Titus memutuskan semua pendukung kudeta ini akan sama menderitanya dengan takdir yang akan diterima oleh Ratu Nia. Ratu Nia tidak menginginkan ada peperangan, tapi Lexa tahu apa yang diinginkan oleh Ratu Nia. Jika Ratu Nia berpikir Lexa tidak layak untuk memerintah, Lexa akan menerima tantangan Ratu Nia dan akan melakukannya. Ratu Nia dari bangsa Es menantang Lexa untuk bertarung sampai mati demi hak atas tahta, di mana dia harus melawan putra Nia, yaitu Pangeran Rowan dari Asgeda, dan Lexa sang komandan sendiri yang akan melawan Pangeran Rowan. Di Arkadia, para anggota dewan sedang membicarakan penghancuran diri di gunung cuaca. 49 orang telah meninggal akibat ledakan tersebut. Pike ingin segera melakukan penyerangan balik, tapi Abi memutuskan untuk tidak menyerang. Bangsa Es bertanggung jawab atas serangan itu dan komandan sendiri yang akan mengadili bangsa Es. Sekarang Pike tidak mempercayai Gronder setelah serangan itu, karena dia telah kehilangan lebih dari setengah orang-orangnya yang tersisa kemarin dan 4 kali lebih banyak sejak mereka tiba di bumi. Dan Pike menginginkan penyerangan balik segera mungkin dan jangan menyisakan korban selamat. Tapi menurut Kin, serangan yang dilakukan oleh bangsa Es ini untuk melawan Lexa dan bukan untuk Sky Crew. Yang Kin maksud adalah Sky Crew ini target yang tak diinginkan dalam peperangan orang lain. Pike terus membantah karena ini bukan lagi peperangan orang lain. Jika Sky Crew tidak mempertahankan diri, mereka akan merebut milik Sky Crew. Dan Pike percaya bahwa para Gronder juga akan menyerang Sky Crew.
Abi akan mempertimbangkan hal itu dan pertemuan dibubarkan. Setelah itu, Bellamy datang menghadap Kin dan menyerahkan jaket penjaganya. 49 orang yang sudah Bellamy janjikan akan melindunginya kemarin mati karena Bellamy pergi, termasuk Gina yang seharusnya dia lindungi. Mengingat informasi yang Bellamy miliki saat itu, Bellamy telah membuat pilihan yang masuk akal. Bellamy berusaha menyelamatkan nyawa orang-orang yang datang ke polis, tapi Bellamy menyalahkan diri sendiri karena dia tidak berhasil. Sementara itu, Jasper menolak untuk menghadiri upacara peringatan gunung cuaca. Tiba-tiba terjadi keributan di pintu gerbang. Naiko datang membawa beberapa Grounder yang sedang sakit, tapi para penjaga menghalanginya. Octavia segera mendekat dan memberitahu para penjaga bahwa Kanselir Abi telah memberitahu Naiko jika mereka akan membantunya. Octavia segera membawa Grounder yang sedang sakit, sementara Jasper menyelinap keluar dari camp dan Monty mengikutinya. Di polis, Lexa mengajari Aiden dan Nightblood lainnya cara bertarung. Titus dan Clark belum berhasil membujuk Lexa untuk keluar dari pertarungan. Clark masih bingung seorang Ratu Azgeda tidak melakukan pertarungan, untuk apa Lexa melakukannya. Kekuatan Ratu Azgeda sedang tidak diragukan, tetapi kekuatan Lexa sedang diragukan setelah apa yang dilakukan Clark terhadap manusia gunung. Lalu Titus membawa para Nightblood keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Lexa memperkenalkan Aiden kepada Clark sebagai Nightblood paling menjanjikan. Jika Lexa harus mati hari ini, Aiden kemungkinan akan menjadi pengganti Lexa. Lexa memberitahu Aiden bahwa Clark khawatir dengan orang-orangnya, dan Lexa meminta Aiden untuk memberitahunya apa yang terjadi kepada Skycrew saat Aiden menjadi komandan. Jika Aiden menjadi komandan, dia berjanji untuk setia kepada klan ke-13. Lexa berterima kasih dan menyuruh Aiden untuk bergabung dengan yang lain. Clark meminta maaf jika dia khawatir pada nasib orang-orangnya yang ada pada tangan seorang anak. Itu berarti kekhawatiran Clark tidak beralasan. Lexa juga sudah mengirim Indra untuk mengumpulkan pasukan dari desa di dekat Arcadia. Skycrew terlindungi sesuai dengan sumpah Lexa. Tapi ini bukan soal orang-orang Clark. Dia mencoba meyakinkan Lexa untuk tidak bertarung melawan Ron. Clark meragukan Lexa bisa mengalahkan Ron karena dia belum pernah melihat Lexa bertarung. Sedangkan Clark sudah melihat Rowan membunuh 3 orangnya sendiri. Jika Clark benar ini adalah hari kematian Lexa, rohnya akan memilih penerusnya dan Clark harus menerimanya. Tapi Clark tidak akan membiarkan ini terjadi. Di bangsa es, Ratunia meminta Rowan untuk fokus. Tapi Rowan kesana hanya untuk berlatih. Dia tidak membutuhkan bantuan ibunya. Namun ketika Rowan membunuh Lexa, pengasingannya akan berakhir. Di saat dia menang melawan Lexa, orang-orangnya akan terlihat kuat daripada sebelumnya, dan itu akan menjadi warisan Rowan dan kisah Rowan. Rowan tidak mau ibunya melakukan ini untuknya, tapi ibunya melakukan ini untuk Azgeda. Apa yang terbaik buat Azgeda, maka itu yang terbaik juga buat Rowan. Kemudian ibunya memberi pedang untuk Rowan. Jika Rowan tidak mau bertarung untuk ibunya atau ratunya, maka bertaruhlah untuk klannya, dan Nia menginginkan kepala Lexa. Ibunya pergi, Rowan mulai berlatih dan Clark datang secara rahasia. Clark tahu Rowan tidak ada hubungannya dengan peristiwa di Gunung Cuaca. Itulah kenapa Clark tidak memberitahu Lexa jika Rowan yang memberinya pisau. Tapi inilah yang Ratu Nia inginkan. Clark menginginkan Rowan menjadi raja. Clark tahu Rowan sudah memikirkannya. Karena Ratu Nia bersedia membiarkan Rowan mati, membiarkan Rowan diasingkan, dia juga tahu bahwa Rowan hanya ingin pulang. Rowan bersikeras dia akan pulang setelah memenangkan pertarungan, tapi Clark meragukannya. Setelah Rowan kembali ke Azgeda, butuh berapa lama hingga ibunya menemukan alasan lain untuk mengusir Rowan? Menurut Clark, tidak ada yang mengusir raja dari kerajaannya. Tapi Rowan tidak bisa melakukannya karena orang-orangnya tidak akan menerima Rowan kembali. Tapi Rowan bisa membantu Clark melakukannya. Di Arcadia, upacara peringatan Gunung Cuaca sedang berlangsung. Brian memberi sedikit pidato tentang Iris, salah satu korban di Gunung Cuaca. Setelah itu Bellamy maju ke depan berbicara tentang Gina dengan membawa buku Aylett pemberian Gina sebelumnya. Gina itu nyata, dia selalu melihat cahaya bahkan di Arcadia, dan Gina pantas mendapatkan yang terbaik. Tiba-tiba para penjaga masuk dan memberitahu Pike bahwa para penjaga melihat seluruh perkemahan berisi 300 orang di balik punggung bukit, dan itu adalah pasukan Grounder. Pike secara terbuka memberitahu Kin dan Abi bahwa pasukan Grounder berada di sekitar Arcadia berjumlah 300 orang. Tapi Kin dan Abi sudah mengetahui hal itu karena Indra sudah menghubungi mereka berdua.
Hal itu menyebabkan semua orang khawatir jika mereka akan diserang. Lalu Qin mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka tidak akan diserang. Qin memberitahu bahwa komandan telah mengirimkan pasukan perdamaian untuk meyakinkan bahwa mereka bisa bertahan melawan serangan apapun dari bangsa es. Pike tidak setuju dengan pasukan perdamaian dan menyebut Qin tidak bisa senaif itu. Abi menyela dan menyeru Pike untuk menjaga ucapannya, karena dia sedang berbicara dengan kanselir selanjutnya. Abi tahu semua orang sedang berduka. Ini menjadi waktu yang sulit bagi semua orang. Tapi mereka tidak bisa membiarkan amarah menggerakkan kebijakan mereka. Pike membantah, menurutnya amarah adalah kebijakan mereka semua. Jika pasukan Gronder di sini untuk melindungi Arkadia seperti yang Qin dan Abi katakan, Pike meminta kepada Qin dan Abi untuk menyuruh pasukan Gronder kembali, karena mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dan semua orang setuju dengan apa yang Pike katakan. San Gilmer, orang dari stasiun pertanian, mengambil batu dan menyebut Lincoln tempatnya bukan di Arkadia dan melemparkan batu tersebut mengenai kepala Lincoln. Keributan terjadi dan saling menyerang satu sama lain. Orang-orang yang memihak Qin dan Abi berusaha melindungi Lincoln, sedangkan orang-orang yang memihak Pike mencoba menyerang. Pike menghentikan keributan tersebut dan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka tidak menyerang satu sama lain. Berkelahi satu sama lain hanya akan membuat mereka lemah dan musuh tidak berada di dalam Arkadia, dan Pike menyebut bahwa musuh berada di luar sana. Abi mencoba memeriksa Lincoln apakah dia baik-baik saja, tapi Lincoln memilih untuk pergi keluar. Di luar, Lincoln sangat kesal, namun dia mengatakan jika dijatuhkan maka dia harus bangkit kembali. Sementara itu, Monty dan Jasper berada di luar dan Monty ingin tahu apa yang ingin mereka lakukan. Jasper mengatakan bahwa mereka mengunjungi kawan lama dan ternyata mereka menuju dropship. Monty melarang Jasper untuk minum terlalu banyak. Saat Jasper pergi untuk buang air kecil, Monty memeriksa tas yang dibawa Jasper. Ternyata di dalam tas terdapat beberapa botol minuman dan Jasper juga membawa abu fin di dalam tasnya. Monty mencoba meminta penjelasan, namun Jasper sudah jatuh pingsan. Di Arkadia, Abi menjahit luka Lincoln dan Lincoln tidak mau ada tuntutan. Tidak lama Octavia datang, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Abi memberitahu Octavia bahwa Lincoln akan baik-baik saja. Octavia bertanya apakah itu perbuatan stasiun pertanian, tapi menurut Lincoln itu tidak penting. Kemudian Octavia memberitahu Lincoln pasukan Indra sudah berada di luar dan Lexa sudah mencabut perintah pembunuhan Lincoln saat pertemuan di Polis. Octavia berpikir Lexa akan membawa mereka kembali dan mereka berdua bisa pergi dari Arkadia. Tapi Lincoln menolak. Satu-satunya cara orang-orang akan melihat mereka berdua secara berbeda dari Azgeda, yaitu jika Lincoln tetap berada di Arkadia. Kemudian Abi memanggil Lincoln untuk menjadi penerjemah Gronder karena Naiko sedang sibuk. Di bangsa es, Clark mengunjungi Ratu Nia dan mengatakan bahwa dia telah mengubah suaranya. Nia terkesan bahwa Clark sekarang berpikir seperti seorang pemimpin. Clark memerlukan jaminan terlebih dahulu untuk keselamatan Skycrew dan dirinya. Tapi pertarungan Azgeda dengan Lexa bukan dengan Wanheda. Setelah Lexa mati, Ratu Nia tidak lagi memerlukan kekuatan dari Wanheda dan bertanya apakah Wanheda tidak ingin balas dendam atas kematian di Gunung Cuaca. Prioritas Wanheda adalah yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Kemudian Wanheda membuat sumpah dengan darah. Dia mengiris telapak tangannya sendiri dan mengoleskan pisaunya di lengan bajunya. Ontari menjadi curiga dengan niat Wanheda yang sebenarnya ketika Wanheda menyekat darah dengan pisau di lengan bajunya. Lalu Wanheda menantang Ratu Nia apakah dia mau menerimanya. Ratu Nia setuju untuk membuat sumpah dengan darah, tapi Ontari menghentikan dan menyerang Wanheda. Dia mencium lengan bajunya, kemudian memberitahu Nia bahwa di lengan bajunya adalah racun. Azgeda bisa saja menjadi sekutu Skycrew, tetapi untuk pengkhianatan ini, sebaliknya sekarang Azgeda menyatakan Skycrew dan Wanheda sebagai musuh. Kemudian Nia mengiris telapak tangan Ontari dan menumpahkan darah hitamnya ke wajah Wanheda sebagai pesan untuk Lexa. Ontari terlahir sebagai darah hitam. Saat masih kecil, Ontari direnggut dari orang tuanya oleh Ratu Nia karena dia adalah seorang Nightblood. Keberadaannya disembunyikan dari Flamkepa dan dia dilatih di bangsa es, bukan di Polis. Di Polis, Wanheda belum pernah melihat darah hitam. Kemudian Lexa menjelaskan bahwa darah hitam berasal dari darah malam. Itu kembali kepada komandan pertama. Saat anak Nightblood ditemukan, mereka harus dibawa ke Polis untuk dilatih.
Titus berusaha meyakinkan Lexa agar memilih petarung untuk melawan Ron, tapi Lexa tetap menolak dan menyuruh Titus untuk keluar. Wanheda setuju dengan Titus. Lexa telah memberi apa yang Ratu Nia inginkan. Lexa tahu Wanheda hanya ingin membantu Lexa, namun tidak ada yang bisa Wanheda lakukan. Wanheda tidak bisa membiarkan Rowan membunuh Lexa begitu saja. Jika itu menjadi takdir Lexa, maka Wanheda harus membiarkannya. Lexa juga mengatakan Wanheda telah terbiasa memperbaiki segalanya bagi semua orang, tapi Wanheda tidak bisa memperbaiki ini. Lexa harus melakukannya sendiri dan Wanheda harus membiarkan Lexa melakukannya. Tapi Wanheda tidak akan berdiam diri dan melihat Lexa mati. Tidak lama setelah itu, Titus masuk dan memberitahu Lexa bahwa ini sudah saatnya. Di Arcadia, Pike meyakinkan Bellamy bahwa mereka perlu membunuh pasukan penjaga Gronder yang berada di luar camp. Pike meminta Bellamy mencuri senjata untuk mereka, karena dia mempunyai pasukan sendiri. Bellamy mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan, tetapi menurut Pike itu adalah bertahan hidup dan Bellamy setuju. Sementara itu, pertarungan antara Lexa dan Rowan dimulai. Dalam pertarungan tunggal hanya ada satu peraturan, yaitu salah satu harus mati hari ini. Meskipun Rowan hampir menusuk Lexa, tetapi Lexa berguling, berbalik menyerang Rowan dan merebut tombaknya. Ratu Nia menyebut jika Rowan mati, dia akan mati sebagai pengecut, bukan sebagai pangeran. Tapi Rowan meminta Lexa untuk mengakhirinya. Bukannya membunuh Ron, Lexa malah melempar tombak dan membunuh Ratu Nia. Setelah kematian Ratu Nia, Lexa berteriak bahwa Ratu sudah mati dan hidup untuk raja. Dan sekarang Ron telah menjadi raja bangsa es yang baru. Di Arcadia, Bellamy membantu Pike mencuri senjata untuk membunuh seluruh pasukan Gronder yang berada di luar camp. Lincoln, Harper, dan Monroe mencoba menghentikan mereka. Namun Bellamy memerintahkan Monroe dan Harper untuk minggir, dan sekarang Lincoln sendirian. Pike juga memerintahkan Lincoln untuk minggir. Jika Lincoln ingin membuktikan bahwa dia adalah salah satu dari Arcadia, Lincoln harus membiarkan mereka lewat. Tapi Lincoln tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sun Gilmer menodongkan senjata kepada Lincoln, tapi Lincoln memukulnya dan mengancam balik menggunakan pisau. Bellamy meminta Lincoln untuk menurunkan pisau karena tidak perlu ada yang terluka. Lincoln tidak bisa membiarkan Bellamy memulai peperangan. Tidak lama setelah itu, Octavia datang, begitu juga Kin dan Abby. Kemudian Pike menyuruh orang-orangnya untuk menurunkan senjata. Kin tahu bahwa Bellamy lah yang mempersenjatai stasiun pertanian. Lalu Abby memerintahkan para penjaganya untuk menangkap Bellamy, Pike beserta orang-orangnya. Abby juga menyuruh semua orang untuk kembali ke tempatnya masing-masing karena semuanya sudah selesai. Tapi Pike mengatakan bahwa tidak ada yang selesai. Arcadia telah dikelilingi oleh para prajurit yang ingin mereka mati. Kin mencoba menghentikan Pike, tapi Pike terus membantah dan meminta Kin untuk memberitahu kepada semua orang apa yang sudah Kin bicarakan kepada Gronder saat pertemuan di Polis. Kemudian Kin menunjukkan tanda koalisi di lengannya. Itu artinya Scarecrow telah menjadi klan ke-13. Tapi Pike menyebut bahwa itu adalah yang biasa dilakukan petani untuk peternak mereka. Semua orang setuju dengan Pike karena mereka bukan Gronder. Sun Gilmer mengatakan bahwa Pike harus mencalonkan diri sebagai kanselir dan Bellamy mulai menyebut nama Pike. Di dropship, Jasper terbangun dari pingsannya. Jasper bertanya pada Monty bagaimana dia bisa membunuh Maya karena dia adalah temannya. Monty pun mengatakan dia tidak punya pilihan lain, tapi Jasper tertawa. Monty marah dan pergi. Jasper tersandung dan membuat Abu Finn tumpah.
Di Polis, Lexa masuk ke kamar Clark untuk mengucapkan terima kasih. Clark mengganti perban Lexa dan bertanya apa yang akan terjadi kepada Ontari. Lalu Lexa mengatakan Ontari tidak akan kembali hingga Lexa sudah mati. Clark bertanya mengapa Lexa masih mempercayai duta besar setelah mereka mengkhianatinya. Tetapi Lexa berpendapat bahwa mereka melakukan apa yang mereka percaya benar dan untuk orang-orangnya juga. Di Arcadia, Kin mengungkapkan bahwa Pike sekarang adalah kanselir yang baru. Untuk langkah resmi pertamanya sebagai kanselir, Pike mengampuni dirinya sendiri dan juga pendukungnya. Untuk langkah resmi yang kedua, Pike menolak tanda yang membuat mereka sebagai klan ke-13. Dan untuk langkah yang ketiga, mereka akan menyelesaikan yang sudah mereka mulai, yaitu membunuh pasukan Grounder yang berada di luar camp. Kin memberitahu Bellamy bahwa belum terlambat untuk memilih sisi yang benar, tapi nampaknya Bellamy sudah memilihnya. It's not too late to choose the right side. Already have. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 4. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.